Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ngera Putih Tania, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bang Tama Kangen Band beserta istrinya Teh Talita. Assalamualaikum. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang karir, dan juga akan banyak sekali yang kita bahas ya, keseruan kita di hari ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini adalah ada kursi kejujuran ya. Jadi siapapun orangnya yang memang duduk di kursi kejujuran ini harus bisa terima apa adanya. Untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang akan nanti dilihat. Ya mungkin di sini Teh Talita sama Bang Tama mau bertanya, insya Allah nanti saya jawab semampunya saya. Aduh, ini kursi kejujuran agak ngeri-ngeri juga ini. Gemeter soalnya lututnya. Iya Teh, makasih undangannya. Aduh, Ya, udah sama-sama. Makasih. kita punya kesempatan duduk di kursi ini ya. Sebenarnya bukan untuk bagaimana, tapi ini untuk memicu motivasi supaya kedepannya kita lebih semangat, lebih waspada. Karena di luar sana kan kita nggak tahu ketemu siapa gitu, niatnya apa gitu. Nah, untuk yang pertama mungkin aku tanyain, kita ini kan bergerak di bidang entertainment. Jadi banyak orang-orang itu yang ingin minta, maksudnya supaya kita tuh meng-create mereka, mengemas mereka menjadi sesuatu di bidang seni gitu kan ya. Nah, itu kalau dari segi Teteh, menurut Teteh untuk kita berdua, apakah itu sudah bidang bisnis yang pas belum buat Tama khususnya sama Talita? Kalau untuk yang saya lihat ya, untuk bisnis ini Teteh itu merekrut dan memanajemenin orang-orang ya untuk bisa berkembang kan dalam segi bakatnya. Ini sebenarnya udah sangat tepat, udah sangat bagus karena Teh Talita sama Bang Tama ini orangnya jujur apa adanya dalam merekrut seseorang untuk dinaikkan. Itu sangat pas, dan tetapi di sini tuh sangat sekali banyak halangannya. Banyak halangan, rintangan, bahkan nggak semua orang yang meminta tolong dan bantuan ke Teteh itu orang yang baik. Bahkan di sini itu yang saya lihat ada beberapa yang sudah terjadi hanya memanfaatkan aja, hanya memanfaatkan Teteh dan Bang Tama. Waduh. Kalau untuk oke, kalau untuk masalah, tapi Teteh bisa kasih masukan nggak? Ada nggak kedepannya bisnis yang pas? Aku bedah di sisi bisnis dulu ya, karena kan ini topiknya lebih dewasa gitu ya, lebih untuk ke depan. Bisnis yang pas selain untuk entertainment itu ke kita itu di sisi apa? Kalau untuk segi bisnis ya, selain dari entertainment itu Teteh lebih cocok lagi di bisnis dalam segi hal usaha. Kalau untuk yang saya lihat dari nama ya, saya hitung secara huruf hijaiyahnya itu Teteh lebih cocok di makanan dan pakaian. Kalau usaha itu, insya Allah itu yang bisa lebih menghasilkan besar daripada di entertainment ini. Walaupun ini sangat pas, cocok gitu ya dengan kemampuan yang Teteh miliki, kelebihannya Bang Tama. Tapi ada yang lebih bagus lagi selain ini gitu. Mau tanya? Kalau ini kan ya udah sama-sama tahu kalau Bang Tama pencipta lagu, terus gitaris juga dari band yang fenomenal gitu. Betul. Kan. Kangen Band, sebut aja merek ya, Kangen Band. Ya, kalau untuk Bang Tama sendiri nggak mau nyiptain lagu biar meledak, itu temanya apa gitu? Ya, temanya itu mah curhat kamu. Langsung aja jujur kan? Iya, Pasti betul. Sebenarnya gini, insya Allah sih kalau dalam kelebihan yang Bang Tama miliki itu menciptakan lagu ya Teh ya. Mungkin kalau sekarang ini masih stagnan aja kan, belum ada yang meledak gitu. Nah di sini Bang Tama itu harus bisa mencoba untuk menciptakan lagu dangdut yang nyeleneh. Nah itu yang akan meledak ke depannya, bukan pop. Karena di sini kan harus apa adanya ya. Iya, benar, kursi kejujuran ini Teh. Pak Haji siap nggak artis dangdutnya?
Karena kan yang namanya lagu itu gaib kan ya, gaib. Nah di situ kita memang harus tahu dulu, kita harus menghitung lagu apa nih, terus tema apa yang memang cocok dan bisa meledak menghasilkan rezeki untuk si pencipta dan keluarganya gitu. Nah ini kalau yang saya lihat sih Bang Tama, kalau menciptakan lagu dangdut yang nyeleneh itu insya Allah akan bisa membuahkan hasil. Jadi kan di sini juga saya kan memang suka juga ya Taya menciptakan lagu, tapi saya tuh menciptakan lagu bukan untuk satu tujuan, tapi itu hanya hobi aja sih, hanya hobi dan memang itu untuk diri pribadi. Kayak lagu Fitnah itu kan kisah nyata saya sendiri gitu. Jadi cuman hobi aja sih, senang-senangan. Curhat di lagu gitu. Betul. Ya. Nah, kalau untuk ini di luar tema Talita sama Tama ya. Kalau untuk karir di Kangen Band sendiri menurut Teteh, Kangen Band itu gimana ke depannya? Sebenarnya Kangen Band itu kalau misalkan kompak ya, semua personilnya itu bagus, bahkan bisa lebih meledak dari sebelumnya. Cuman karena ini di dalam personil Kangen Band tersebut ada beberapa orang yang memang hatinya itu tidak lurus. Jadi di situ banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat dan juga menyakiti satu sama lain. Makanya nggak dikasih lagi kesempatan untuk meledak sebelum hatinya itu lurus. Intinya harus kompak lah, harus mengerti satu sama lain. Karena kan membentuk sebuah grup itu nggak gampang ya. Iya. Harus sama-sama, satu sama lain itu harus merasakan manisnya bareng-bareng, pahitnya pun juga sama bareng-bareng. Jadi di saat nanti mendapatkan hasil yang lebih itu bisa termakan oleh semuanya gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau dalam segi kesehatan sama Kalau dalam segi kesehatan Bang Tama, alhamdulillah non medis aman ya, nggak ada. Cuman yang sering dirasa tuh bagian kepala dan bagian perut. Itu pun nggak sering, cuman suka dirasa gitu. Apalagi kalau lagi banyak pikiran ya itu pasti aja kepala tuh berat iya, banget langsung. dan langsung ngedrop. Kalau untuk vokalisnya Ya ini mewakili ya. Kalau tadi Bang Tama kan gitaris, masalah untuk non medisnya alhamdulillah nggak ada. Iya. Tapi lebih ke medis di bagian kepala dan perut. Nah kalau untuk si Babang Tampan nih, aku mewakili ya Bang Andika punten gitu ya. Kalau menurut penglihatan Teteh, Bang Andika di bagian mana? Kalau misalkan sakit atau non medisnya ada nggak? Kalau Bang Andika itu kebanyakan penyakitnya non medis. Iya, kalau medisnya itu bisa dikatakan sehat ya, kuat gitu, karena memang selalu menjaga dari segi makanan, terus dari segala pola lah dia jaga untuk kesehatan. Cuman kalau non medisnya itu banyak. Makanya di situ penyakit non medisnya lebih banyak ke berontak hati dan pikiran. Orangnya nggak menentu, nggak teguh pendirian. Padahal itu bukan sifatnya Bang Andika. Bang Andika sebenarnya orangnya baik ya, legowo kepada siapapun. Tapi penyakit itu yang sering datang, yang sehingga penyakit itu bisa menyebabkan Bang Andika itu celaka karena musibah gitu. Karena dari non medis tadi ya. Dari non medis yang terlalu banyak orang yang jolim kepada Bang Andika. Itu bisa disembuhkan Teh? Insya Allah. Seperti yang ada di dalam kitab Jat Al-Ma'ad juga, semua penyakit baik itu medis atau non medis bisa disembuhkan karena ada obatnya. Kuy punten kuy. Langsung ke Teteh. Kalau yang non medis, secret itu di balik layar Teh. Iya. Iya. Apalagi? Teh punten, tadi kan kalau kita membahas Bang Andika, beliau lebih penyakitnya ke non medis ya. Orang yang iri, ya berpenyakit hati lah ke Bang Andika. Nah menurut Teteh, kalau non medis yang dirasakan Bang Andika selain rasa yang dia bingung antara hati sama pikiran, itu apa? Kalau yang saya lihat sih Bang Andika ini sebenarnya lagi memendam rasa kecewa, karena di sini Bang Andika tuh sebenarnya lagi ada masalah. Lagi ada masalah yang sampai sekarang pun juga belum kunjung terselesaikan. Tapi Bang Andika itu bingung harus curhat-curhat ke siapa. Terus kok ini bagaimana begini terus gitu. Nah itu masalah tersebut yang bisa mengganggu juga ke dalam kekonsentrasian Bang Andika dalam mencari pekerjaan gitu. Walaupun Bang Andika itu seperti yang orang itu di depan tuh kayak yang happy aja gitu kan, happy, nggak pernah memperlihatkan, padahal ada permasalahan yang sangat mengganggu pikirannya juga. Itu lebih ke percintaan atau bisnis Teh? Oh itu lebih ke asmara sih. Oh Iya. asmara kuy. Nah, kalau untuk Bang Tama sendiri orangnya gimana sih? Karena ini Bang Tama orangnya Kalem. pendiam gitu. Kayak misterius gitu. Pak Haji aja bertanya-tanya Pak Haji. Oh jangan-jangan ini sudah Pak Haji di sini. Banyak nggak yang ingin diungkapkan sebenarnya, yang ingin diungkapkan lewat lisan?
Jadi pribadinya Bang Tama itu memang seperti ini, tidak bisa dibuat-buat gitu, apa adanya ya. Orangnya memang baik, terus tidak mau mendengar kejelekan sedikit pun juga, karena memang Bang Tama ini orangnya alhamdulillah lurus gitu. Di samping dengan yang lainnya gitu ya. Bang Tama ini salah satu orang yang memang sudah mempunyai keikhlasan. Gitu. Di antara 3 itu ikhlasnya udah banyak, sabar sama tawakalnya belum terlalu. Makanya suka pusing ya Teh. Iya, makanya nggak ada yang ingin diungkapkan apa, karena tumarima aja gitu maksudnya. Ya intinya Bang Tama ini sosok orang yang setia, bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya gitu. Alhamdulillah. Nggak nyangka Bang Tama. Abis ini Pak Haji ya. Nah, yang paling besar itu yang dirasakan Teh Talita ke Bang Tama, cuman nanya Teh Talita aja, jangan Bang Tama. Rasa sayang, rasa cinta, atau kasihan? Ini kursi kejujuran. Ini kursi kejujuran. Jujur selamat, bohong celaka. Nah, so. Jadi sebenarnya Teh Talita ini ikhlas menerima Bang Tama, terus lebih banyak daripada cinta, itu lebih banyak sayang dan kasihan kepada Bang Tama. Kalau cinta itu bisa dikatakan sudah nggak ada, makanya Teh Talita tuh nggak pernah ada rasa cemburu kalau bisa Bang Tama dekat dengan perempuan, karena yang lebih banyaknya itu adalah sayang dan kasihan, dan ingin membantu sampai Bang Tama ini bisa bangkit gitu. Ada lagi nggak Pak Haji? Untuk sebaliknya, Tadi tegasannya ditanya gitu. Kalau Bang Tama ini sosoknya orang yang penurut gitu kan, pendiam, apalagi kan Teh Talita ini orangnya baik, selalu menuntun ke jalan kebenaran. Jadi ya diikuti aja sesuai porsinya gitu ya. Nah, yang harus diwaspadai Bang Tama untuk dari segi karir supaya bisa naik. Intinya kalau dalam segi karir ya, untuk Bang Tama pribadi dengan menjalani di dalam Kangen Band itu sebenarnya udah bagus. Tinggal bagaimana caranya personil masing-masing ini bisa seia sekata, sehati, tidak bertentangan, tidak bertolak belakang. Berapa persen keyakinan yang Bunda lihat kalau ini udah nyatu lagi hatinya, udah seirama, akan meledak? Insya Allah aku yakin sih, karena Kangen Band ini memang sudah punya nama dan masih membekas di hati penggemar-penggemarnya. Makanya kalau misalkan nanti bangkit dan menyanyikan salah satu lagu ciptaan Bang Tama aja gitu kan, yang nanti kita lihat, kita hitung di dalam kitab Al-Pirasoh supaya ada hasil. Jangan yang tadi dibilang dangdut nyeleneh itu, jangan ya, tapi ini pop yang bisa menghasilkan untuk Kangen Band lah intinya. Karena ini kan grup. Insya Allah di situ akan bisa meledak lagi dari sebelumnya, asalkan harus bisa menata hati masing-masing untuk bisa seia sekata dan seirama itu. Kalau menyanyikan lagu orang itu kayaknya susah, tapi kalau untuk menyanyikan lagu ciptaan dari Bang Tama yang kita sama-sama hitung supaya ada hasil sesuai yang ada di dalam kitab, itu juga kan kita bukan meramal ya Teh ya, tapi di dalam kitab Al-Pirasoh itu memang itu pengarangnya adalah Aklimun itu yang dipakai oleh para raja pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk bisa memberikan saran dan pepatah untuk bisa mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Jangan salah langkah lah intinya gitu. Jadi memang ada hitung-hitungan yang seperti di kitab Al-Pirasoh itu kan, kita harus, misalkan kita membuka usaha nih, atau kita mau memulai membuat grup baru dalam segi band lah ya gitu, itu harus ada hitungannya. Kalau misalkan kita nginjak di hari Senin nih mulainya, berarti itu nginjaknya itu di Bismillah. Kalau misalkan kita mulainya hari Selasa, itu nginjaknya di Alhamdulillah. Jangan pernah kita mau di hari Rabu, itu nanti nginjaknya di Innalillah. Kalau misalkan nginjak di Innalillah, itu apapun yang kita lakukan itu akan hancur, tidak akan pernah membuahkan hasil. Jadi setiap apapun gitu harus ada hitung-hitungannya, karena kan di kejawen itu ada di Mujarobat ya, di Islam itu ada di Al-Pirasoh. Jadi memang harus tepat waktu, hari, dan juga tanggalnya. Ya luar biasa. Jadi nggak ada istilah, kalau ada istilah kan ngomong jangan mulai di hari Selasa gitu, itu enggak ini ya Teh? Enggak. Teh Anggra punten, kalau untuk Teteh kan bisa melihat juga dari garis terah keturunannya. Nah kalau untuk Bang Tama sendiri itu garis keturunannya dari mana leluhurnya? Kalau untuk nama ibu, ibunya bernama Romlah, ayahnya bernama Hidayat Hasan.
Insya Allah sih kalau dari keturunan dari dua-duanya bagus ya. Kalau dari ibunya itu kebanyakan ulama. Kalau dari bapak itu masih ada keturunan dari kerajaan. Dari Kesultanan Solo itu ada. Tapi itu dari Uyut ke sana itu udah mulai terlihat terahnya. Cuman karena memang padam obor akhirnya tidak mengetahui siapa sih leluhur yang sebenarnya gitu. Jadi kebanyakan sih ulama dari ibu, dari kerajaan-kerajaan dari bapak. Kalau aku Kalau teteh itu dari bapak ya, dari bapak itu masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon. Lebih tepatnya lagi dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu sangat dekat sih sama teteh karena memang sampai saat ini pun juga kadang-kadang sering datang leluhur dari Kesultanan Cirebon yang membantu ke teteh, yang mengendampingi ke teteh. ya. Udah ya? Udah belum? Apa lagi? Oh iya teh, aku kan nggak tahu ini perjalanan dari Lampung kemarin kan ngurusin Kangen Band, terus tiba-tiba udah ibaratnya udahlah belajar di Lampung, kita mau lari ke kota mana lagi, sampai akhirnya ke Bandung. Dan akhirnya ketemu ya cerita berjalan gitu, akhirnya ketemu sama sosok si pengamen cilik yang pernah viral gitu kan, si Tegar Septian. Nah itu menurut teteh kalau aku sih kayaknya sudah bilang sama sama Tegarnya kalau kita ya memang di sini cuma membantu, siapa tahu bisa memberikan jalan gitu kan, tidak berjanji apapun tapi siapa tahu bisa memberikan jalan gitu. Menurut teteh sendiri nih, ini biar Tegarnya denger nih ya, menurut teteh aku harus bagaimana dan aku itu sebetulnya dalam diri aku bagaimana gitu, dalam diri aku dan Bang Tama bagaimana ke Tegarnya? Kalau yang saya lihat dari diri Teh Talita sama Bang Tama ke Tegar itu benar-benar sayang. Jadi seperti ada ikatan batin atau ikatan keluarga. Beda halnya dengan ke orang lain gitu. Kalau ke orang lain yang membantu itu hanya membantu aja gitu kan. Tapi kalau ke Tegar ini mempunyai hati yang memang ada ikatan. Ya ikatannya itu kalau saya lihat sih sama Teh Talita itu masih satu turunan dari atasnya. Jadi bisa dikatakan saudara ya, saudara batin gitu. Dan untuk teteh memajukan atau memberikan jalan kepada Tegar ini insya Allah akan ada hasilnya. Asalkan teteh memang harus sabar ya. Karena Tegar ini kan banyak sekali orang-orang yang iri. Jadi jangan pernah mendengar dari kanan kiri isu-isu terkait Tegar. Jadi teteh harus fokus aja dalam membantu Tegar ini, memberikan jalan ke yang lebih baik dan insya Allah akan membuahkan hasil. Insyaallah. Iya, memang bener ya kalau ada terkait tentang Tegar langsung kepikiran kita ya, mungkin gimana gitu, langsung pikiran. Karena memang pada dasarnya sama semua talent sih. Betul. Ya, kita memang ya yang seperti teteh kan memang selain memang aku selalu konsultasi sama teteh juga guru spiritual aku gitu kan ya. Jadi pesan teteh tuh ya memang jalan kehidupan ya memang kita harus berjalan ya welas asih gitu kan kepada siapapun. Jadi memang ya hidup ini teh sementara gitu kan, kita nggak tahu kapan kita balik gitu, pulang gitu kan. Nah jadi ya memang itu yang ditanamkan sama kita gitu. Walaupun nah untuk yang sirik-sirik nih teh kita nih kira-kira ada atau banyak atau mudah-mudahan nggak ada. Kalau yang sirik banyak sih, tapi siriknya itu lebih banyak ke Bang Tama. Ke teteh juga ada, cuman nggak terlalu banyak. Kalau ke Bang Tama ini bisa lebih dari 3 sih yang irinya. Bahkan di dalam satu grup aja ada yang iri kepada Bang Tama. Tapi alhamdulillah Bang Tama ini nggak pernah benci ya kepada siapapun juga. Walaupun dalam hati kecil sudah tahu kok itu orang beda sama saya gitu. Tapi tetap baik aja Bang Tama ke orang itu. Tips dari teteh untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu. Kita kan manusia ya memang ada kelemahan gitu pasti kan. Nah bagaimana menghadapi? Walaupun kelemahannya kadang seminggu, 2 minggu uring-uringan gitu kan, habis itu udah gitu kan. Ya intinya kita doakan aja lah yang terbaik untuk orang yang iri kepada kita supaya orang itu bisa sadar, diberikan kesolehan dan diberikan hidayah oleh Allah agar tidak punya rasa iri, dendam kepada siapapun. Jadi intinya gini, walaupun orang itu udah iri nih kepada kita, tetap kita baikin aja. Karena insya Allah kalau dengan kita baikin orang itu pun juga akan menyadari. Karena Allah aja Rahman Rahim ya. Masa sih orang iri itu tidak mempunyai rasa pri kemanusiaan gitu. Intinya nggak apa-apa, walaupun misalkan kita yang nggak salah kita harus minta maaf pun juga nggak apa-apa, karena kan lebih baik pemaaf daripada orang yang ria, ujug ria takabur dengan kesombongan atau kelebihannya gitu.
Ada lagi? Haji ada lagi? Oh, udah saya mah. Udah. sedih saya. Kok jadi sedih? Ya mungkin pemirsa sekian bahasan dari saya Teh Talita dan Bang Tama. Insya Allah kedepannya akan bahas lagi tema yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.